Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajlis kembali masih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Melanjutkan bab karahatil khuruj min baladin fihal bala firaran minhu wa karahatil qudum alaih. Bab tentang makruhnya keluar dari sebuah negeri di mana di negeri tersebut sedang terkena wabah penyakit. Maka makruh keluar dari negeri tersebut karena ingin darinya. Serta makruhnya orang itu mendatangi negeri yang sedang terkena wabah. Kita baca pada kesempatan yang baik ini hadis yang ke-1792. Yaitu wa'an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha muttafaqun alaih. Hadis yang ke-1792, hadis dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza sami'tumut ta'un bi ardin, jika kalian mendengar ada wabah penyakit ta'un di suatu negeri, fala tadkhuluha, kata Nabi, maka janganlah kalian masuk ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin, dan jika penyakit ta'un atau wabah ta'un itu terjadi di sebuah negeri, wa antum fiha, sedangkan kalian berada di negeri tersebut, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan, hadis ini sebenarnya hampir sama dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf dalam versi yang panjang, yang menceritakan tentang bagaimana sahabat Umar ibn al-Khattab. Tapi di bagian akhir hadis tersebut, intinya sama. Yaitu jika kalian mendengar ada wabah ta'un di suatu negeri. Jadi wabah penyakit yang harus kita yakini, ya, ketika sebuah penyakit itu terjadi di sebuah negeri, ya, dimanapun, itu semua terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kita harus meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkannya, bukan karena sebab ini, karena sebab itu. Ya mungkin saja orang itu membuat ada berbagai macam sebab. Tapi intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan wabah tersebut. Ada dua kemungkinan. Wabah itu bisa sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagai rahmat bagi sebagian orang. Tapi sebaliknya yang kedua bisa menjadi azab bagi sebagian yang lain. Bisa menjadi rahmat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan wabah, mungkin mereka bisa mengambil ibrah, dan di balik wabah itu ternyata ada beragam hikmah. Ini menjadi rahmat bagi sebagian orang, tapi bisa saja menjadi bencana, menjadi azab yang Allah turunkan kepada manusia. Maka sekarang seorang mukmin itu harus mengimaninya dan juga berusaha untuk mencari keselamatan. Karena itu perkara yang sifatnya tabi'i manusia. Ketika di hadapannya suatu bahaya, tentu dia berusaha untuk mencari keselamatan. Ini kan fitrahnya manusia, dan Islam itu sebenarnya sejalan dengan fitrah. Kemudian seorang muslim itu harus bersabar, senantiasa mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang penyakit ta'un di sini kata Nabi, idza sami'tumut ta'un bi ardin,
jika kalian mendengar ada wabah penyakit taun, ada yang mengatakan yang namanya taun ya semua jenis wabah, itu namanya taun. Yaitu wabah yang menyebar dengan cepat. Itu namanya taun. Tapi ada yang mengatakan taun itu penyakit tersendiri atau wabah khusus. Dikatakan di sini, yang namanya taun itu salah satu dari jenis wabah yang menurut para ahli medis, ahli kedokteran, ya, yaitu waramun rodi qatalun yakhruju ma'ahu talahubun syadidun mu'limun jiddan, yaitu adanya bercak-bercak yang ada pada badan manusia dan itu bisa membunuh. Dan keluar darinya talahum, ada peradangan meradang, ya, peradangan yang kuat dan itu dirasakan sakit sekali, yang melewati ukurannya gitu. Lalu di sekitar bercak-bercak itu tadi, ya, kadang berwarna hitam atau mungkin hijau atau warna kusam, sehingga kadang-kadang membuat orangnya terluka, cepat terluka. Dan kata pensyarah di sini, ini sering terjadi pada 3 titik badan manusia, yaitu pada ketiak, terus di belakang telinga, lalu di ujung hidung. Atau pada bagian-bagian yang empuk atau yang lunak gitu pada tubuh manusia. Itu sering terjadi, ini bercak-bercak ini tadi. Intinya penyakit taun kayak wabah lah. Mungkin kalau kita melihat ya, kadang ada yang mengatakan itu wabah penyakit pes, atau mungkin yang semisal itu. Karena mungkin nama-namanya banyak sekali kan gitu. Intinya itu adalah wabah. Tapi ada yang membedakan, ya, bahwa yang namanya taun itu wabah, tapi yang namanya wabah nggak mesti taun. Mungkin saja seperti yang lama kita rasakan, yaitu COVID-19. Itu wabah kan gitu. Tapi itu bukan taun. Karena nggak ada bercak-bercaknya juga nggak ada kan. Seperti yang disifati atau digambarkan tentang taun tadi. Tapi intinya itu adalah suatu wabah. Nah, taun di sini ini diungkapkan dengan 3 hal. Ada ciri-cirinya, ya. Yaitu yang pertama, hadal asarud dhahir, yaitu ada bekas yang nampak. Ada bekas yang nampak. Yang disebutkan oleh para dokter. Yang kedua, al-mautul hadisu anhu, kematian yang terjadi karenanya. Makanya dalam hadis sahih disebutkan at-ta'un syahadatun likulli muslim. Penyakit ta'un atau orang meninggal karena sebab penyakit ta'un itu adalah salah satu kematian syahid bagi seorang muslim. Tapi sering kita sampaikan ini syahidnya kalau orang terkena penyakit wabah ta'un, ini adalah syahidul akhirah. Syahid di akhirat. Karena di dunia tetap dihukumi orang yang meninggal seperti yang lain. Dia dimandikan, dia dikafani, disolatkan lalu dikuburkan. Ini namanya syahidul akhirah. Berbeda dengan syahidud dunya wal akhirah. Itu orang yang meninggal di medan perang. Lalu tanda yang ketiga, as-sababul fa'il li hadzal da', yaitu faktor pemicu adanya penyakit ini. Di dalam hadis sahih disebutkan annahu baqiyatu rizin ursila ala bani Israel. Itu adalah sisa-sisa riz, kotoran yang ditimpakan kepada Bani Israel. Atau ada riwayat annahu waqzul jin, bahwa ta'un itu adalah tusukannya jin. Atau ada juga riwayat annahu da'watu nabiyyin, bahwasanya itu adalah akibat dari doa seorang nabi. Intinya di sini ketika ada wabah ta'un atau yang lain, kata Nabi, fala tadkhuluha, janganlah kalian masuk ke negeri tersebut. Karena dikhawatirkan nanti kalian akan bisa terkena. Meskipun yang menimpakan wabah atau orang terkena atau tidaknya, semuanya dengan takdir Allah. Tapi bisa saja ini menjadi
sebab. Sebab orang itu masuk ke daerah yang sedang terkena wabah, bisa saja dia terkena wabah pula. Dan ketika waqa'a bi ardin, ketika tahun itu terjadi di sebuah negeri, sedangkan kalian berada di negeri tersebut, kata Nabi, fala takhruju minha, janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Karena bisa saja keluarnya kalian dari negeri itu menjadi sebab penyakit tahun itu menyebar. Meskipun menyebarnya juga karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, terjadi karena takdirnya Allah. Tapi di sini ini dalam rangka pencegahan. Dan sudah diterangkan sebelumnya. Ada kaidah para ulama yaitu al-wiqayatu khairun minal ilaj. Yang namanya pencegahan itu lebih baik daripada al-ilaj, daripada mengobati, ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka ketika para ahli dari medis, mereka itu melakukan vaksin, tujuannya untuk mencegah. Maka tidak mengapa. Kalau memang itu benar-benar diteliti, ternyata manfaatnya besar. Jadi dalam syariat seperti itu. Coba sekarang. Di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, misalnya puasa. Kadang puasa itu menjadi jadi antibodi tersendiri. Ternyata dengan berpuasa dia punya antibodi yang kuat. Karena sebab puasanya itu menjadikan dia terjaga, terlindungi. Dan itu bentuk tadi wiqayah. Itu bentuk pencegahan. Ya, daripada mengobati, itu wiqayah. Atau misalnya kadang orang itu berpuasa dalam sebulan 3 hari. Ternyata diteliti, ya, yang namanya puasa 3 hari itu betul-betul bisa menghilangkan toksin misalnya. Racun-racun itu keluarkan. Apalagi kalau dia puasanya di ayyamul bid, ya, tanggal 13, 14, 15. Ternyata itu luar biasa. Dari segi kesehatan ya, belum dari segi agama tentu manfaatnya besar. Tapi ini ditinjau dari sisi kesehatan kaitannya dengan wabah tadi. Mungkin itu sebagai bentuk pencegahan atau wiqayah. Atau juga syariat-syariat yang lain, misalnya syariat berwudu. Wudu juga sama. Ternyata orang ketika berwudu lalu dia menghirup air dengan hidungnya, lalu dia keluarkan kembali, ternyata itu bentuk pencegahan. Supaya orang tidak terkena penyakit-penyakit yang tidak diinginkannya. Meskipun kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, sekalipun orang ini misalnya ya, tadi dari segi wudu dia hampir enggak pernah dia tidak memasukkan air ke hidungnya, menghirup dan mengeluarkannya. Hampir dia tidak pernah meninggalkan hal itu. Tapi ketika Allah timpakan penyakit kepadanya, Allah kehendaki, Allah takdirkan dia terkena penyakit, ya tidak akan mungkin bisa lepas. Tapi setidaknya, pertama dari segi agama, itu dianjurkan. Dan kalau kita melakukannya, pahala besar menanti. Lalu ditinjau dari segi manfaat, sisi kesehatan, ternyata itu bisa menjadi wiqayah tadi. Ya. Bisa menjadi bentuk pencegahan sebelum datangnya penyakit. Ini kesimpulan dari hadis-hadis yang ada. Ya. Maka di sini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menerangkan tentang kesimpulannya di sini atau istimbat dari hadis ini. Bahwa Nabi SAW itu melarang di dalam hadis ini bagi semua umat untuk masuk ke sebuah negeri di mana negeri itu ada wabahnya, ada wabah penyakitnya. Nah sekarang larangan ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad ada 2 makna. Mengapa orang dilarang keluar dari negeri di mana negeri tersebut sedang terkena wabah penyakit? Ada 2 makna. Makna yang pertama yaitu hamlun nufusi ala siqati billah wa tawakkuli alaih. Yaitu mendorong jiwa kita ini supaya ada rasa percaya kepada Allah. Perhatikan ini. Kita kalau berada di sebuah negeri di mana negeri itu yang kita tempati sedang merebak wabah.
Kan tadi kita dilarang keluar. Manfaat yang pertama atau makna yang pertama tadi dilarangnya kita keluar, yaitu mendorong jiwa kita ini agar punya rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal serta bersabar menghadapi takdirnya Allah. Kan kita nggak tahu, misalnya kita belum terkena. Maka di situ kita percaya sama Allah, kita tawakal sama Allah. Kalau memang Allah tidak takdirkan kita kena, meskipun kita berada di dalamnya, ya, maka kita juga tidak akan pernah terkena wabah tersebut. Berarti ada sisi sikoh kita kepada Allah, percaya kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya, larangan keluar ini tadi, makna yang kedua, intinya menghadapi wabah itu butuh ketenangan. Bahwa menghadapi wabah itu butuh ketenangan. Dan orang ketika keluar dari sebuah negeri yang ada wabahnya, berarti kan dia melakukan safar. Dan yang namanya safar berarti tidak tenang. Ternyata wabah itu apapun sebenarnya, seperti kemarin itu COVID-19, itu sebenarnya butuh ketenangan kan? Ketenangan batin itu penting. Karena itu justru, ya kalau sekarang orang was-was, malah bisa saja penyakit itu semakin menyerang dirinya. Tapi kalau dia hadapi dengan tenang, nyatanya santai saja. Meskipun misalnya kemarin-kemarin itu banyak orang yang namanya makanan dirasa sama saja, rasanya hambar, nggak ada rasa. Lalu bau pun semuanya sama itu karena sebab dia sedang terserang penyakit tersebut. Dia merasakan, tapi beda orang yang tenang, yang enjoy menghadapinya dengan yang was-was beda. Makanya di sini intinya menghadapi wabah itu butuh ketenangan. Sehingga kalau orang safar itu dia nggak tenang berarti. Sedangkan sekarang yang kedua, dilarang masuk ketika sebuah negeri itu sedang terjadi wabah, maka juga banyak hikmahnya. Yang pertama, yaitu tajannubul asbabil mu'diyah, yaitu menjauhkan diri dari faktor-faktor yang bisa mengantarkan kepada penyakit. Jadi kita menjauhkan diri, menyingkir darinya. Satu. Yang kedua, al-akhdhu bil afiyah allati hiya madatul ma'ash wal ma'ad, yaitu mengambil sisi keselamatan. Mengambil sisi keselamatan, yang namanya selamat atau kesehatan itu adalah unsur kehidupan kita. Yang ketiga, alla yastanshiqu al-hawa alladhi qad afina wa fasada fayamradun. Mengapa kita tidak boleh masuk? Agar kita itu tidak menghirup udara yang mungkin sudah berbau busuk atau sudah rusak. Ketika orang menghirupnya bisa saja menjadi sakit. Yang keempat, alla yujawiru al-marda alladhi qad maradu bidzalik. Agar jangan berdekatan dengan orang-orang yang sakit, ya, yang kadang ketika berdekatan bisa menjadikan dia juga terkena penyakit tersebut. Meskipun kadang bisa saja dia orangnya sakit atau tidak sakit. Tapi ketika berdekatan bisa saja menjadikan orangnya sakit. Dan yang kelima, himyatun nufusi anittiyarah wal adwa. Menjaga jiwa ini dari sikap tatoyur, yaitu sikap pesimis, dan juga merasa adanya tular-menular penyakit dengan sendirinya. Itu harus disingkirkan. Karena yang namanya tular-menular penyakit dengan sendirinya itu tidak ada, kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya, yang Nabi SAW tadi mengatakan, ketika ada sebuah negeri yang terkena wabah, maka yang di luar itu tidak boleh masuk. Karena hikmahnya itu tadi. Lanjut bab berikutnya, yaitu bab taghlidi fi tahrimi sihri.
Bab larangan keras, diharamkannya sihir. Larangan keras tentang pengharaman sihir. Sekarang sihir. Ya. Sihir itu apa? Kalau dari sisi bahasa, as-sihru lughatan ma khafiya wala tufa sababuhu. Sesuatu yang samar dan lembut sebabnya. Namanya sihir. Sesuatu yang samar. Dan sihir juga begitu. Kadang orang nggak tahu sebabnya apa, kok tiba-tiba sakit. Kan sebabnya samar. Dari segi bahasa, sesuatu yang samar dan lembut sebabnya, itu sihir dari segi bahasa. Ternyata ya orang terkena sihir juga begitu. Ya, sesuai dengan makna dari segi bahasa tadi, orang terkena sihir, tadinya dia waras, sehat gitu ya. Ternyata kok dia mengalami sakit yang aneh. Berarti sebabnya kan samar, sebabnya itu mungkin lembut, nggak ada yang tahu gitu. Itu dari segi bahasa. Sedangkan menurut istilah, yang namanya sihir itu uqadun waruqan. Yastahdimu bihas sahir dororon alal mashur. Yaitu yang namanya sihir itu uqad, ikatan-ikatan atau buhul-buhul. Ya, buhul itu ikatan. Dan juga mantra-mantra yang digunakan oleh tukang sihir untuk menimbulkan mudarat kepada orang yang disihirnya. Itu ta'rifus sihri, istilahan. Definisi sihir secara istilah. Yang namanya sihir itu ya, ada mantra-mantranya, ada juga ikatan-ikatannya. Ini takrifnya para ulama. Jadi kalau misalnya antum itu melihat ya orang yang menjadi dukun misalnya dalam film atau dalam hal apa saja, ya memang seperti itu yang namanya sihir. Ada ikatan-ikatan, ada mantra-mantra. Dan ternyata kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran juga membenarkan hal itu. Makanya dalam surat Al-Alaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang nafasat menghembus fil uqad pada buhul-buhul. Apa buhul? Ikatan. Ikatan-ikatan yang dibuat oleh tukang sihir, ya, nanti dibacakan mantra-mantra, mungkin nanti ditusuk pakai jarum atau macam-macam. Intinya ya seperti itulah. Karena Allah juga menerangkan seperti itu. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ikatan-ikatan yang ditiup. Makanya kalau sekarang orang dia main-main, ada benang atau ada jarum, ya, ada jarumnya atau mungkin paku, lalu dia gulung ikatan di situ. Lalu dia bacakan mantra komat kamit, lalu dia sebul, tiup. Maka itu perbuatan yang dia lakukan, itu tasabuh bisahir, mirip tukang sihir. Dan para ulama mengharamkannya. Kecuali kalau misalnya tukang jahit, ya dia sedang gulung benang gitu digulung, lalu ada kotorannya disebul, wah, nah. Maka itu cuma apa perbuatan seperti itu masih dibolehkan karena apa? Sifatnya dia sedang ya membersihkan benangnya. Tapi kalau orang, mungkin anak-anak kadang melakukan perbuatan yang seperti itu para ulama tidak membolehkannya. Ini namanya sihir. Yang sihir ini bermacam-macam. Ada yang dengan sarana jin atau perantara jin yang tukang sihir ini mendekatkan diri kepada jin, mungkin dengan melakukan bentuk penyembelihan hewan ya kepada jin, tergantung jinnya itu minta apa. Mungkin tukang sihir ini ya, misalnya tukang sihir ini diminta oleh seseorang yang nanti orang yang meminta ini dia ngasih bayaran ke tukang sihir. Tukang sihirnya mendekatkan diri kepada jin. Mungkin dia istilahnya punya piaraan jin atau punya ya teman-teman dari bangsa jin, tapi untuk bisa mendapatkan bantuan dari jin, dia melakukan bentuk peribadatan. Yang peribadatannya macam-macam. Mungkin bentuk sujud kepada jin, mungkin menyembelih hewan untuk jin tersebut, sehingga nanti jinnya memberikan bantuan kepada tukang sihir ini tergantung apa permintaan tukang sihirnya.
Maka kalau yang seperti ini, para ulama mengatakan hukumnya kufur. Ketika sihir ini dengan bantuan atau perantara jin atau syaitan, maka ini hukumnya kufur. Karena ada bentuk penghambaan diri kepada jin tersebut, kepada setan tersebut, ya, dengan cara dia menundukkan dirinya atau melakukan rutinitas aktivitas ibadah untuk ditujukan kepada jin atau setan tersebut. Hukumnya kufur. Sedangkan yang kedua dengan ramuan-ramuan, obat-obatan tertentu. Ya, obat-obatan tertentu yang memang itu bisa mempengaruhi akal orang yang terkena ramuan tersebut. Maka itu hukumnya haram karena juga mengganggu, menyakiti. Nah sekarang kalau dari segi yang namanya diharamkannya sihir, itu memang tujuannya untuk menjaga semua yang dimiliki oleh manusia atau ad-daruriyatul khamsu. Sihir ini diharamkan karena merusak segalanya. Ya merusak agama, merusak jiwa, merusak akal, merusak harta. Dan yang lainnya. Kadang hubungan suami dengan istri ini bisa putus karena sebab sihir. Karena sebab sihir, ini hubungan suami istri jadi putus, kemudian terjadilah perceraian. Dan itu banyak terjadi di kalangan manusia. Karena Allah sendiri menyatakan dalam surat Al-Baqarah, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka mempelajari sihir itu perkara yang bisa menjadikan, bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Itu salah satu tujuan sihir. Agar hubungan suami istri atau hubungan pertemanan itu bisa rusak gara-gara sihir. Dan juga bisa menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nih, satu ayat dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu ayat yang ke-102 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa." Dan tidaklah Sulaiman itu kafir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Karena sebab mereka mengajarkan kepada manusia sihir sehingga mereka disebut kafir. Ini merupakan nas, ya, keterangan, ketetapan dari Allah bahwa orang yang mempelajari sihir itu kufur atau itu bentuk kekafiran. Dikatakan di sini oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali bahwa kaitannya dengan ayat ini, Allah kan sedang membantah di sini. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir yang mereka mengajari sihir kepada manusia. Yaitu bahwa setan-setan itu sengaja membuat kitab, ya, lalu mereka menulis di dalam kitab itu sihir dan perdukunan. Lalu mereka menguburnya, menanamnya di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Di bawah kursi majelisnya Nabi Sulaiman. Ini kitab yang berisi sihir yang sudah ditulis oleh setan-setan ini dikubur di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman seorang yang tidak mengetahui perkara gaib. Makanya ketika Nabi Sulaiman itu meninggal dunia, maka mereka orang-orang mengeluarkan kitab tersebut atas petunjuk setan. Jadi setan yang membuat kitab-kitab sihir ini tadi, mereka simpan di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Lalu ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka setan-setan ini membisik-bisikan kepada orang. Mengapa Nabi Sulaiman itu bisa punya kekuasaan seperti itu, bisa mengendalikan jin, bisa berbicara dengan hewan, bahkan angin pun bisa dikendalikan. Maka kata setan-setan kepada manusia, itu karena dia punya ilmu sihir. Dia punya ilmu, ilmunya ada di bawah kursinya dia, di kubur itu kitabnya.
Padahal yang di kitabnya itu ya, yang dikubur tadi, ya, ini adalah tulisannya para setan. Ini adalah sihir. Sedangkan yang dialami oleh Nabi Sulaiman itu semua adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Nabi Sulaiman itu meninggal dunia, mereka mengeluarkan kitab tersebut sehingga mereka menipu orang lain. Mereka mengatakan hada ilmun kana Sulaiman yaktumuhu. Ini adalah ilmu yang Nabi Sulaiman dahulu merahasiakannya. Yang ya orang-orang hasad kepadanya. Justru inilah kekuatannya gitu. Padahal ini kitabnya adalah buatannya setan. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ingin menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman dia adalah seorang nabi yang diberi wahyu dan dia bukanlah orang yang kafir. Dia tidak pernah kafir sedikit pun atau sekejap mata pun. Walakin nasyayatina kafaruni. Tetapi setan-setanlah yang kafir ini. Wa ma kafara Sulaiman walakin nasyayatina kafaru. Dan Sulaiman itu tidaklah kafir, sedangkan setan-setanlah yang kafir. Ini Allah ingin menerangkan kepada mereka manusia. Yang kafir itu setan-setannya. Karena mereka mengajari sihir kepada orang lain, kepada manusia. Dan mereka mengklaim bahwa kitab tersebut adalah ajarannya Nabi Sulaiman. Ini kan pintar setannya. Jadi ini kan sebuah kitab sihir yang merusakkan gitu. Tapi mereka menutupinya dengan casing yang tampilannya cakep, bagus. Bahwasanya ini adalah ilmu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dan dia tidak menyampaikannya. Ini disimpan oleh Nabi Sulaiman biar kalian itu tidak mendapatkan kekuasaan seperti dia. Dan akhirnya banyak orang yang tertipu, terutama orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi itu identik dengan sihir. Dari segi pakaiannya sendiri, orang Yahudi pakainya itu topinya topi seperti tukang sihir kan. Topi yang lebar, ya, kemudian ke atasnya ada bagian yang atas gitu. Dan itu kan identik dengan tukang sihir. Dan orang-orang Yahudi seperti itu, karena memang mereka itu banyak dari kalangan Yahudi yang menjadi tukang sihir. Nabi sendiri, Nabi SAW, beliau disihir oleh siapa? Oleh seorang Yahudi, namanya Labid bin Al-Asam. Ya. Ini seorang Yahudi yang telah menyihir Nabi SAW. Dan mereka orang-orang Yahudi banyak mempelajari sihir dan juga mengajarkan sihir kepada manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat ini bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi dan tidak pantas ilmu sihir itu disandarkan kepadanya sebagaimana pengakuan orang-orang Yahudi. Ini wa ma kafara Sulaiman walakin nasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Lalu sekarang hadisnya. Ada satu hadis dalam bab ini dan hadis ini sebenarnya sudah diulang-ulang. Tapi tidak mengapa nih. Kita bisa mengambil istimbat dari hadis ini. Hadis yang ke-1793. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang menghancurkan kalian. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apa itu 7 perkara yang membinasakan? Qala, beliau menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah. Wasihru, dan sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak, kecuali dengan cara yang benar. Wa aklu riba, dan memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan peperangan atau lari di saat perang sedang berkecamuk. Serta yang ketujuh, wa qadfil muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh berzina wanita-wanita mukminah yang menjaga dirinya
serta tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka untuk berbuat zina. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi di sini ya, sekalipun ini sudah sering disampaikan, kita ulangi lagi ya. Nabi mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Membinasakan berarti merusak. Dan merusak ad-daruriyatul khamsu. 5 perkara pokok yang ada pada diri manusia. Ya agamanya rusak. Kemudian jiwanya, akalnya, nasab atau keturunannya. Kemudian hartanya juga rusak ini. Ini perkara-perkara ini. Semua merusak 5 perkara pokok yang dimiliki oleh manusia. Cuma di sini kalimatnya 7, apakah yang merusak? Itu cuma 7, tentunya bukan hanya 7. Kalimat 7 kata para ulama bukan ala sabili at-taksir, ya. bukan meringkas hanya 7 saja, tidak. Atau bukan cuma membatasi bahwa yang merusak itu cuma 7 saja, tidak. Tetapi disebutkan 7 ini karena ini yang paling berbahaya. Sehingga beliau SAW menyebutkan dalam satu hadis tentang 7 perkara ini. Yang pertama dimulai dari yang paling berat, yaitu syirik. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Kita ketahui yang namanya syirik itu adalah adzulmun adim, ya. Dzulmun adim, kedoliman yang besar, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Luqman. Inna syirka la dzulmun adim. Syirik itu adalah kedoliman yang besar, dan ini perkara yang sangat merusak agama. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain syirik boleh. Tapi kalau syirik sudah tidak ada ampun lagi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Dia kehendaki. Ini yang namanya syirik. Nggak akan diampuni oleh Allah. Apalagi kalau syiriknya akbar, syirik besar. Ancamannya berat. Apa ancamannya? Yang namanya asyirkul akbar, kata para ulama. Pertama, yukhriju sahibahu minal millah. Mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. Berarti pelakunya kafir. Jadi kalau misalnya orang itu melakukan bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dia meminta kepada selain Allah. Misalnya meminta kepada penghuni kubur, dia meminta dengan lantang, meminta kepada penghuni kubur, itu syiriknya udah besar. Dan kalau udah besar syiriknya, berarti dia telah keluar dari Islam. Orang melakukan sesaji misalnya, ini syiriknya syirik besar. Karena sesaji itu murni untuk Allah kan. Kalau yang namanya riya, orang melakukan dosa riya, yaitu dia melakukan ibadah tujuannya supaya dipuji oleh orang lain, maka para ulama mengatakan sebagaimana sabda Rasul, itu adalah syirik kecil. Kenapa sih? Apa sih yang membedakan kecil dengan besar? Kalau yang syirik besar seperti tadi misalnya orang melakukan bentuk sesaji, itu ibadah itu murni untuk selain Allah. Tidak ada yang untuk Allah sedikit pun. Sedangkan kalau seperti riya, itu masih ada yang untuk Allah, masih ada yang untuk selain Allah. Orang sholat, kan sholatnya ada yang untuk Allah. Lalu ada juga yang sebagian untuk manusia supaya orang memujinya. Maka itu dinamakan syiriknya syirik kecil. Sedangkan kalau syirik besar, menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam. Kafir dia. Lalu yukhallid sahibahu finnar, membuat pelakunya kekal di neraka selamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini orang-orang musyrik, mereka itu khalidina fiha, kekal di neraka selamanya. Dan yang ketiga, yang namanya syirik akbar itu menghapus seluruh amal soleh yang dikerjakannya. Jadi seandainya orang itu banyak melakukan amal soleh, tapi ternyata dia melakukan syirik besar. Mungkin tadi bentuknya sesaji, atau mungkin yang lain, karena syirik itu kan macam-macamnya banyak. Atau contoh-contohnya banyak.
Ini ketika melakukan kesyirikan ini, semua amalan yang kemarin dilakukan tidak ada manfaatnya sama sekali karena semuanya sudah terhapus di sisi Allah. Kan bahaya sekali. Makanya ini ditempatkan di urutan yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah, merusak agama ini. Yang kedua, dan ini yang menjadi pembahasan, wasihru, sihir. Tadi sudah disinggung. Yang namanya sihir ini juga merusak perkara-perkara yang lain. Sihir itu ternyata bukan cuma merusak agama. Iya merusak agama karena pelakunya menjadi kafir. Merusak agama, tapi ternyata juga merusak yang lain. Kalau pelakunya kafir tadi sudah diterangkan, walakin nasyayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Mereka mengajari kepada manusia sihir. Jadi di ayat yang ke-102 dari surat Al-Baqarah ini, kalau kita lihat kembali ayatnya cukup panjang, itu ada 3 kalimat yang menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan sihir itu kafir. Coba dari awal. Allah mengatakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Lalu Allah mengatakan, wa ma kafaru Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir karena mereka mengajari sihir. Ini bagian yang pertama. Di awal dari ayat yang ke-102 dari surat Al-Baqarah ini. Ya, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra, karena mereka mengajari sihir kepada manusia. Lalu dilanjut. Kalimat berikutnya ya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, ini kalimatnya. Ini Allah menerangkan tentang Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajari kepada seorang pun kecuali sebelum mengajari mereka mengatakan fala takfur, jangan kalian kufur. Kalau kalian pelajari, kalian akan kufur. Berarti mempelajari sihir hukumnya kufur. Ini masih di ayat yang sama. Lalu di bagian akhir dari kalimat dari ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh orang yang mempelajari sihir, dia tidak punya bagian di akhirat. Berarti kalau orang tidak punya bagian di akhirat, karena sebab kekafirannya. Orang nggak punya bagian. Maksudnya bagian pahala di akhirat. Kenapa kok nggak bisa dapat pahala? Karena kafir. Itu satu ayat menerangkan tiga poin yang di situ menerangkan bahwasanya sihir itu adalah kafir. Dan betul-betul sihir itu merusak agama, juga merusak jiwa. Jiwa itu bisa hilang, bisa lenyap karena sihir. Misal ada orang yang terkena santet misalnya, atau teluh atau apalah isinya macam-macam. Kemudian orang yang terkena santet ini, kalau langsung mati sih insya Allah tidak. Tapi orang ini terkena sihir, kemudian dia tidak mau makan, akhirnya ya qadarullah meninggal dunia. Kan bisa saja. Karena sebab terkena sihir lalu dia jatuh sakit dan kondisinya lemah, kemudian meninggal dunia. Meskipun ya semuanya terjadi atas takdir Allah, tapi ini penyebabnya kan gitu. Berarti dia bisa merusak jiwa manusia. Merusak akal juga sama. Orang bisa rusak akalnya karena kena pelet misalnya. Nabi sendiri ketika terkena sihir, beliau itu seperti membayangkan sesuatu yang beliau sebenarnya tidak melihatnya. Tapi terbayang sesuatu pada beliau. Ini kan berarti akalnya sudah mulai error sedikit kan begitu. Kalau Nabi sih alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika terkena sihir itu tidak sampai merusak syariat atau wahyu yang diberikan kepada beliau. Wahyunya tidak ada perubahan sama sekali karena memang dijaga oleh Allah. Tetapi membayangkan sesuatu yang sebenarnya beliau tidak melihatnya, ini terjadi pada diri Nabi. Ini baru tarafnya masih kecil ya. Apalagi yang lain. Orang-orang yang terkena sihir kadang-kadang akalnya bisa rusak. Bahkan dengan ramuan-ramuan saja akal seorang itu bisa rusak.
Berarti dari segi akal, akal juga hilang. Dari segi keturunan jelas tadi, yang namanya sihir bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Terus keturunannya jadi bingung. Serta merusak harta pula. Karena orang yang melakukan sihir, dia akan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan orang yang minta disihirkan, dia akan memberikan sesuatu. Memberikan apa? Upah. Yang kalau dalam bahasa hadis disebutkan dengan kalimat hulwanul kahin. Upah untuk dukun. Dan ini termasuk disamakan dengan samanul kalbi wa mahrul baghi wa hulwanul kahin. Yang Nabi melarang tiga-tiganya. Disamakan dengan hasil penjualan anjing. Ketika orang punya anjing, lalu dia jual. Meskipun anjing ini anjing yang orang boleh menggunakannya atau boleh memeliharanya. Misalnya kan anjing untuk menjaga tanaman, kan boleh. Ya, anjing untuk menjaga ternak, boleh. Dan insya Allah tidak terkena ancaman terkurangi pahalanya setiap hari 1 kirot. Tapi sekarang dia punya anjing, dia jual. Dan hasil dari penjualan anjing tersebut, ini perkara yang dilarang oleh Nabi. Maka kalau sekarang orang jual beli anjing, ini hasil jual beli itu sendiri dilarang oleh Allah. Lalu disamakan dengan yang kedua, wa mahrul baghi, upah bagi seorang pelacur. Sama ini, hasil jual beli anjing, lalu dengan upah pelacur, serta satu lagi ini tadi hulwanul kahin, upah dukun. Ini ketiga-tiganya sesuatu yang khabis, sesuatu yang kotor. Sama bayang nggak disamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Upah pelacur, ya, upah untuk dukun dengan hasil penjualan anjing. Sesuatu yang kotor. Dan ini sihir ini. Termasuk bisa merusak harta. Kemudian yang ketiga, waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak. Membunuh jiwa, ini sudah diterangkan di bab sebelumnya, semua jiwa manusia pada dasarnya tidak boleh dibunuh, sekalipun orang kafir. Kecuali kalau orang itu menghalangi manusia dari jalan Allah, seperti kafir harbi. Ya, orang kafir yang memerangi manusia, memerangi kaum muslimin. Mengapa mereka diperangi? Karena hakikatnya mereka mencegah manusia dari jalan Allah. Makanya diperangi boleh. Ini membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Jiwa mukmin tidak boleh dibunuh kecuali dengan cara yang dibenarkan. Yang keempat, wa aklu riba, memakan harta riba. Ini juga kita tekankan berkali-kali. Orang yang memakan harta riba atau masih bermuamalah dengan riba, kan dia itu sedang menyatakan perang dengan Allah. Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Baqarah, di ayat-ayat tentang masalah riba. Itu karena ayat riba itu digabung oleh Allah dalam satu konteks ayat. Ada sekitar 5 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Lalu Allah mengatakan, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasuli. Jika kalian tidak melakukannya, tidak mau berhenti dari riba, maka sampaikanlah, kumandangkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Orang nggak mau berhenti dari riba, berarti dia sedang mengadakan peperangan dengan Allah. Sudah diberitahu ini riba. Kok dia nggak mau berhenti, berarti hakikatnya dia sedang menyatakan perang dengan Allah. Dan banyak sekali dosa-dosanya lah. Kalau dipelajari tentang masalah riba itu sangat bahaya sekali. Dilaknat orang yang memakannya, orang yang memberi makan riba, orang yang mencatatnya, orang yang menjadi saksi. Ini semuanya dilaknat. Dan kita tahu yang namanya laknat dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan berat. Lanjut, yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kalau memakan harta anak yatim dengan cara yang hak, dengan cara yang baik,
maka boleh-boleh saja karena orang ini dia jadi pekerjanya anak yatim, yaitu mengelola hartanya anak yatim tersebut. Lalu karena dia sebagai pengelola, maka dia mengambil dengan cara yang ma'ruf pengelola. Ya, dia yang mengelola harta tersebut, maka dia boleh mengambilnya sesuai dengan ya cara yang wajar. Karena dia yang mengelolanya berarti dia bisa mengambil upah sebagai pengelola kan gitu. Tapi tentu caranya yang wajar, yang ma'ruf, yang baik. Nah sekarang kalau yang namanya anak yatim kadang hartanya banyak, itu kalau tidak dikelola dengan baik ya hartanya bisa habis, termakan oleh zakat minimal. Ini yang namanya anak yatim. Kalau sekarang orang memakan hartanya anak yatim, ancamannya berat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan dzulman, dengan kezaliman, maka sama dengan mereka memakan di dalam perut mereka naron, bara api neraka. Harusnya anak yatim itu disantuni, ya, jangan diherdik, jangan dibentak. Ini malah mendolimi mereka. Makanya termasuk perkara yang membinasakan. Yang keenam, wat tawalli yaumaz zahfi. Dan lari di hari ketika terjadi berkecamuknya perang. Ketika terjadi peperangan, ini orang harusnya berjuang melawan musuh, malah dia lari. Ya kalau larinya mengatur strategi nggak apa-apa. Illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin dalam surat Al-Anfal. Maka itu boleh. Dia ngatur strategi, dia lari sedang ngatur strategi. Tapi kalau lari meninggalkan peperangan, ini termasuk perkara yang membinasakan. Kenapa membinasakan? Karena membuat yang lain, ya, teman-temannya itu mereka menjadi ketakutan, sehingga barisan kaum muslimin pun menjadi lemah. Makanya Islam itu melarang keras, ya, menyatakan ini perkara yang bisa merusak dan ini termasuk dosa besar kalau orang itu sudah berhadapan dengan musuh tapi malah lari, membuat nyali kaum muslimin yang lain menjadi ciut juga. Yang terjadi akhirnya kekalahan. Makanya Islam menyatakan ini dosa besar. Dan yang ketujuh, yang terakhir, waqad fil muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh zina kaum wanita mukminat yang menjaga diri, yang tidak pernah terfikir, terlintas dalam benak pikiran mereka untuk berbuat zina. Wanita nggak pernah terlintas dalam dirinya untuk berbuat zina, kok dituduh? Seperti Maryam misalnya, contoh yang ada dalam Quran kan Maryam. Dia itu ketemu dengan laki-laki, itu langsung menyingkir kok. Kan betul-betul dia menjaga dirinya, jangan sampai ada laki-laki yang menyentuh dirinya. Enggak pernah dia tersentuh oleh laki-laki. Ketika didatangi oleh malaikat Jibril saja, yang mengumumkan atau ingin menyampaikan bahwa dia diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh pada Maryam. Ketika ketemu dengan malaikat Jibril dalam wujud manusia, Maryam itu mengatakan ilaika anni, ya, kamu pergi menjauh dariku. Kenapa? Dia nggak pernah ketemu laki-laki. Ini betul-betul wanita pingitan. Ternyata ketika dia sedang menggendong anaknya, dibawa, orang-orang melihatnya, mereka menuduh Maryam ini orang atau wanita yang telah berbuat zina. Ini menuduh zina di sini. Wanita-wanita yang muhsanat yang baik, berarti di sini bisa merusak kehormatan. Ketika menuduh zina, jangankan ada bukti, tidak ada bukti. Ada bukti saja kalau orangnya cuma 3, itu juga nggak boleh. Ini 3 orang melihat dengan mata kepala mereka, 2 orang, ya, cewek cowok melakukan perzinahan. Tapi ini cuma 3.
Dalam Islam nggak boleh diberitahukan. Kenapa? Cuma 3 mereka. Sampai minimal 4. 4 mereka semuanya melihat langsung. Ya mungkin berbeda zaman sekarang. Hanya dengan CCTV kadang bisa menjadi alat bukti. Tapi dalam Islam harus 4 orang. Kalau tidak terpenuhi 4 orang, misalnya terjadi pada sahabat, yaitu sahabat Ka'ab bin Malik. Ini persaksiannya tidak diterima lagi. Kenapa? Karena mereka telah menuduh berzina, tetapi cuma 3 orang. Ya, kalau 3 orang sudah persaksiannya tidak diterima sudah. Makanya harus 4 orang. Jadi dalam Islam itu yang namanya menuduh zina itu perkara yang harus benar-benar dijaga. Berarti jangan sampai terjadi berita yang berseliweran yang kadang-kadang malah menjadi trending topik tentang si fulan dengan si fulana, ya, kemudian disebarluaskan. Maka itu perkara yang tidak baik, ya. Dalam masyarakat Islam itu menjadikan harga diri kaum muslimin kalau sampai seperti itu menjadi hancur. Makanya menuduh zina ini juga termasuk perkara yang membinasakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Berikutnya insyaallah tentang larangan melakukan safar ke negeri kafir membawa mushaf. Larangan, ya, safar ke negeri kafir dengan membawa mushaf. Yang insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana kalau memahami bahwa COVID-19 adalah konspirasi elit global dan sudah direkayasa buatan manusia? Artinya COVID bukan turun atas kehendak Allah, bukan wabah atau ta'un. Ini berarti terkena berita-berita yang macam-macam kan? Berita kan macam-macam. Sumbernya kan tidak tahu, namanya berita kan tersebar di mana-mana. Dan kita punya kaidah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita, tabayyun dulu. Nah sekarang tabayyunnya itu kepada siapa? Kepada ahlinya kan? Urusan-urusan penyakit seperti ini atau ya urusan-urusan medis kan tanyakan kepada ahlinya. Kalau kita cuma menanyakan kepada Mbah Google, ya macam-macam jawabannya kan gitu. Atau siapa namanya? Mbak Wiki kan, ada Wiki apa itu namanya. Macam-macam jawabannya kan begitu. Karena Wiki juga beritanya yang nggak jelas bisa saja masuk. Tapi kalau tanyakan kepada ahlinya kan selesai. Siapa? Ya orang yang ahli dalam hal ini, bukan orang yang cuma menyebarkan berita ini konspirasi dan lain sebagainya. Para ulama juga ya menyatakan bahwasanya kalau kita itu tidak mengetahui suatu perkara, kembalikan kepada ahlinya kan. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang jelas ini cuma berita saja. Kemudian yang kedua, apa yang harus kami lakukan kalau kami memahami bahwa apa yang ada di dunia ini tidak ada yang dapat dipercaya. Bahwa apa yang ada di dunia ini tidak ada yang dapat dipercaya. Maksudnya apa nih? Bahwa tidak, saya ulangi ya. Apa yang harus kami lakukan kalau kami memahami bahwa apa yang ada di dunia ini tidak ada yang dapat dipercaya. Mudeng pertanyaannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.